Kamu selalu melakukan hal ini? Tanya Abraham, membagikan mainan dan juga minuman untuk para anak-anak istimewa ini. Sedikit kebahagiaan yang bisa kita bagi, balas Gia, dengan senyuman manisnya. Abraham terdiam, menatap anak-anak yang ditelantarkan orang tua mereka setelah tahu kalau anak-anaknya adalah anak istimewa. Jujur, hatinya merasa tersentil keras dengan apa yang dilihatnya ini. Di saat merasa kekurangan, maka di sini mereka menjadikannya sebagai bahan syukur. Serakah bukan, dan egois untuk orang tua yang melahirkan mereka tapi tidak ingin bertanggung jawab. Mas, mainannya, bisik Gia, membuat lamunan Abraham tentang para anak-anak ini buyar. Dengan senyumnya, Abraham membagikan apa yang mereka siapkan. Sedikit merasa lega di sini, karena anak-anak yang begitu ceria hanya karena satu robot dan boneka yang dibawanya. Sementara itu, Mas berangkat sekarang ya, maaf tidak bisa menemani kamu lebih lama di sini. Hari ini, setelah kemarin malam meminta saran tentang lamaran dan Hasya meyakinkan Daniel untuk pulang. Akhirnya Daniel pulang kembali ke Indonesia untuk melamar pujaan hatinya. Sebenarnya, rencananya keberangkatannya 2 hari lagi. Tapi tidak tahu kenapa, Daniel malah ragu dan memilih hari ini, tepat setelah mereka membahas ini kemarin malam. Liah, nggak apa-apa. Hasya juga udah sehat kok, tinggal penyembuhan dikit lagi. Daniel menunduk, mencium kening adiknya lama. Terima kasih karena kamu bertahan, Mas sayang kamu. Terima kasih juga karena sarannya, Mas jadi semakin yakin dan tidak ragu sedikit pun. Hasya terkekeh, saudara memang begitu, udah malah jadi melow. Cepetan sana, nanti ditinggal pesawat Mas malah nangis. Daniel tertawa, dia menyeret kopernya meninggalkan ruang rawat inap ini. Sekarang tinggallah Hasya seorang, karena Abraham dan Gia pergi untuk melakukan sesuatu yang katanya memang harus pergi berdua. Kesepian, Hasya menoleh ke arah ranjang pasien Damian. Suaminya itu. Hah, tidak ada tanda-tanda akan bangun. Memilih menyalakan televisi, Hasya terapi mandiri. Belajar berjalan sendiri dengan pelan, juga mengasah ingatannya yang semakin hari semakin membaik. Semuanya terasa sudah bagus, hanya tinggal USG kandungan. Takut terjadi sesuatu pada anak yang dikandungnya ini. Menghela napas, sebenarnya bisa saja Hasya datang ke dokter kandungan bersama Gia ataupun Abraham. Tapi yang paling berhak mengetahui keadaan anaknya tentu hanya dirinya dan laki-laki yang terbaring di atas ranjang rumah sakit ini. Kapan kamu bangun? Lirihnya. Hasya berjalan menjauh, hari masih pagi cuaca pun sangatlah cerah. Hanya saja, di cuaca secerah ini dia tidak bisa menikmatinya. Seharusnya sekarang mereka tengah berlibur di pantai, atau hanya sekedar mengunjungi taman untuk piknik. Berbelanja kebutuhan anak mereka, ataupun berbelanja untuk kebutuhan mereka sendiri. Rencana yang bagus bukan? Namun terasa begitu sulit digapai karena kejadian naas itu. Lama terdiam, hanya bisa menatap indahnya langit biru dari balik jendela besar kamar rawat inapnya. Hasya memejamkan mata, dalam bayangannya. Mereka tengah berlibur di taman bunga yang tengah mekar, sangat indah dan menawan. Lalu, di perutnya yang sudah mulai membesar terdapat pelukan hangat dari tangan seorang laki-laki yang juga diikuti bisikan lirihnya. I love you, bisiknya, terasa menenangkan sekali. Hasya tersenyum, tatkala tangan kekar milik suaminya mengelus lembut bagian perutnya. Terasa sangat menenangkan, sentuhan kecil yang menimbulkan getaran aneh. Bagaimana keadaanmu? Hasya terlonjak kaget dengan suara benda terjatuh yang keras tersebut, ingin berbalik melihat apa yang terjadi namun tubuhnya tidak bisa. Menunduk, Hasya terdiam. Menatap sepasang lengan kekar yang melingkari perutnya. Meneguk ludahnya kasar,
Tidak mungkin kan ini hantu yang tempo hari kakaknya katakan. Bukan hantu, ini masih pagi, lirihnya, membuang napas kasar dan meyakinkan diri sendiri. Hasya mendonggak, dengan perlahan namun pasti. Entah seperti apa wujud yang akan dilihatnya nanti, semoga dia dan anaknya selamat. My love, sapaan pertama setelah tatapan keduanya bertemu. Hasya mengerjap, bukan wajah seram penuh darah atau wajah yang dipenuhi tulang belulang. Hanya wajah tampan yang tersenyum manis padanya, dengan sapaan manis yang tidak Hasya sangka akan mendengarnya lagi. Sya. Tatapan keduanya terputus, begitu suara bentakan itu terdengar. Hasya menoleh ke asal suara, suara dari Daniel yang masih melongo di depan pintu kamar rawat inap mereka yang terbuka lebar. Mas. Hasya linglung, antara percaya dan tidak pada sosok laki-laki yang masih memeluknya ini. Mas lihat kan? Mas lihat Damian seperti yang Hasya lihat kan? Tanyanya memastikan, Hasya takut kalau dirinya hanya berimajinasi. Sya, panggilnya lagi, Daniel perlahan mendekat. Menatap Damian intens, dan penuh ketidakpercayaan pada sosok tinggi yang masih mengenakan baju pasiennya. Bagaimana bisa? Tanyanya, tergagap. Damian, si pelaku utama, tanya memutar bola matanya malas. Kenapa juga Daniel harus kembali, padahal tadi dia sudah sangat senang kalau kakak iparnya itu pergi. Kenapa? Sirik lo lihat gue bisa sembuh. Daniel mendengus, niat hati berbaik hati tapi malah jadi iri hati. Kurang ajar memang laki-laki satu ini, sayang sekali dia harus menjadi iparnya. Panjang, gue males cerita terutama cerita ke lo. Ucapnya, memotong perkataan Daniel yang bahkan belum sempat dia ucapkan. Saya. Mending diem, gue gak mau ngomong sama lo. Bisa sekalian aja lo pergi, ada kepentingan temu kangen sama istri. Dan gak mungkin lo mau lihat adegannya langsung kan, ucap Damian, panjang dan juga menyebalkan bagi siapapun yang mendengarnya termasuk Daniel sendiri. Damian berdecak, dengan tangan bersedekap dada dan kaki satunya yang ditumbukkan di kaki satunya lagi. Di sampingnya, ada Hasya yang masih bengong, menatapnya seolah-olah menatap hantu. Kapan kamu sadar? Kepo, jawabnya, sewot. Giliran Daniel yang berdecak tidak suka akan jawabannya, gemas sekali ingin meremukkan wajah yang meski masih pucat namun selalu saja angkuh. Jadi selama ini, kamu hanya berpura-pura koma? Lo kira gue robot, jelaslah koma. Cuma emang sadarnya udah dari beberapa hari yang lalu. Kedua netra Daniel membulat sempurna, jangan-jangan lo yang isengin gue sampai nyamar jadi hantu? Tuduhnya. Muka ganteng disamain sama hantu, gila lo. Ah, frustasi Daniel dibuatnya. Damian benar-benar menguji kesabarannya. Mas, Hasya memanggil kakaknya, namun tatapannya tidak beralih sedikit pun dari wajah suaminya. Mas bisa tinggalin kamu berdua? Tanyanya. Daniel berdehem, sepertinya ini masalah yang jauh lebih serius dari sekedar hanya berbicara berdua. Urusan kita masih panjang, katanya, menatap tajam Damian yang tidak takut sama sekali dengannya. Setelah Daniel pergi, hanya tersisa mereka berdua di ruangan rawat inap ini. Damian langsung tersenyum manis, sama seperti Damian yang manja pada Hasya. Sejak kapan? Tanyanya, menatap wajah tampan ini tanpa ekspresi yang berarti. Apanya sayang? Jujur, sejak kapan? Tanya Hasya lagi, tatapannya sendu dan Damian benci tatapan yang seperti itu. Menghela napas, Damian bersandar nyaman di sofa dalam ruangan ini. Sejak kejang-kejang itu. Kenapa baru ketahuan sekarang? Tanya Hasya, karena kalau kejadian kejang-kejang itu berarti sudah berhari-hari lamanya. Damian terdiam, melihat raut wajah tidak enak istrinya membuat dia jadi serba salah.
Kamu kerjasama sama dokternya untuk nipu semua orang? Atau kamu sengaja menghindari aku yang ingatannya hilang? Bukan gitu maksudnya, aku jelasin kenapa. Aku nggak butuh penjelasan kamu sekarang. Hasya berdiri dari duduknya. Dokter bakalan datang sebentar lagi untuk cek kesehatan kamu, dan aku juga udah minta kita pisah ruangan. Kok gitu? Damian tidak terima, apakah ini balasan dari bertahan hidupnya? Aku nggak terima protesan apapun, kamarnya di sebelah. Aku yang pindah atau kamu? Tanya Hasya. Damian terdiam, istrinya sangat serius seperti tidak merasakan kebahagiaan melihatnya yang sudah sadar bahkan berdiri tegak di depannya. Di tempat lain. Salah kamu mas, Gia terus mengatakan kalimat yang sama, bahkan sebelum mereka menginjakkan kaki di rumah sakit. Maaf. Hanya satu kata itu yang bisa Abraham keluarkan dari mulutnya. Gia dan Abraham, mereka kemarin malam tidak menginap di rumah sakit karena suatu hal. Hal-hal yang tentu berbau dewasa di antara mereka berdua. Kalau dibilang hilaf sih iya, karena ini bukan hanya Abraham yang kebablasan tapi juga Gia. Sampai akhirnya, sekarang, di pagi hari yang cerah ini, mereka menampakkan diri di sini dengan Gia yang terus menyalahkan Abraham. Sementara yang disalahkan hanya diam tidak menjawab, sesekali berkata maaf yang sayangnya tidak membuat Gia berhenti mengoceh layaknya kereta api. Lain kali jangan lagi, kamu kan tahu kalau anak-anak kita sakit. Abraham mengangguk dengan senyumannya, Gia benar-benar berhati besar. Menganggap Damian sebagai anak kandung sendiri, walaupun dulu keponakannya. Selamat pagi, Kagetnya, makanan yang dibawanya dari mansion Manuel jatuh ke lantai rumah sakit dengan suara keras. Abraham ikut terkejut karena teriakan istrinya ini, mengintip apa yang membuat Gia berteriak kaget. Abraham melotot, bahkan matanya seakan ingin keluar melihat sesuatu di depannya. Sementara itu, Hasya dan Damian ikutan kaget. Tadi, Hasya yang rebahan dengan Damian yang berdiri di belakangnya dan terus membujuk untuk tidak pindah kamar. Ma, nggak apa-apa. Tanya Hasya, setelah berhasil keluar dari rasa terkejutnya. Sya, yang di samping kamu. Hasya menoleh pada Damian yang bahkan tidak terusik dengan orang tuanya yang menatapnya seolah-olah dia itu hantu. Hasya mengangguk, iya ma, Damian sudah sadar sejak kemarin. Abraham dan Gia menatap putranya horor, Damian yang ditatap malah lebih memilih menatap istrinya yang masih marah. Kenapa dokter tidak menghubungi kami, atau kamu dan Daniel tidak memberitahukan ini? Hasya hanya bisa menghela napas, dia turun dari ranjangnya masih dengan selang infus yang dibawa kemana-mana. Damian sudah menawarkan diri untuk membawa infusnya, namun Hasya menolak dengan cara yang membuat Damian langsung terdiam kaku. Ma, Pa, Hasya bisa pindah kamar? Tanyanya. Sayang. Peringat Damian, tidak suka dengan permintaan Hasya. Rasanya bercampur aduk, Gia ingin sekali berlari memeluk Damian yang sekarang sudah sadar dan bahkan keadaannya sangat-sangatlah baik. Boleh kan, Ma? Tanya Hasya. Damian maju, dia menarik lengan istrinya hingga Hasya mundur ke belakang. Bisa kalian keluar sebentar? Itu bukan pertanyaan tapi memang perintah, padahal Abraham sudah berancang-ancang akan memeluknya. Tapi Damian, dia lebih dulu bersuara untuk mengusir orang tuanya. Kita kembali nanti mas, ucap Gia. Dia membawa Abraham melangkah mundur dan menutup pintu. Abraham tentu tidak terima, tapi Gia menggeleng saat dirinya ingin protes. Ada yang harus mereka selesaikan, kita kembali saat makan siang nanti. Tapi, kita temui dokter dulu mengenai keadaan Damian. Abraham akhirnya mengangguk, benar juga. Putranya bukan anak kecil lagi. Dia ingin menyelesaikan masalah tanpa campur tangan orang tuanya terutama Abraham.
Memilih mengalah, meski rasa rindunya sangatlah besar. Menunggu sadar, berharap kembali ke pelukannya. Doa-doa itu tidak pulang dengan tangan kosong melainkan pulang dengan kebahagiaan. Aku bilang tidak ada pisah kamar. Damian menahan diri agar tidak membentak istrinya yang tengah hamil muda. Aku cuma kasih kamu dua opsi, aku yang pindah kamar atau kamu. Dan kamu memilih tetap di sini, jadi aku yang ngalah untuk pindah kamar. Damian menatap tajam Hasya yang seolah menantangnya. Tidak kenal takut seperti sebelumnya membuat Damian berpikir. Mungkin ada luka yang lebih parah selain amnesia sementaranya. Kamu lupa aku siapa? Kamu mau dicap durhaka karena jadi istri pembangkang. Jurus andalan Damian, karena dia tahu Hasya paling tidak bisa kalau sudah membawa-bawa kalimat itu. Kamu suamiku, tapi tingkahmu seperti bukan ayah dari anak yang aku kandung. Jawabnya lugas. Kamu yang selalu marah kalau aku bohong, tapi kenyataannya kamu yang terus bohong sama aku. Bukan cuma aku tapi ke seluruh keluarga kita. Napas Hasya tidak beraturan, antara marah dan senang. Mereka beradu di satu rasa yang Hasya tidak bisa deskripsikan. Aku khawatir, aku selalu nunggu kamu sadar. Tapi kamu mainin perasaan semua orang. Khawatir, cemas sama keadaan kamu yang belum sadar-sadar. Aslinya kamu sedang bermain. Aku memang amnesia, tapi kamu juga lupa kalau aku amnesia sementara. Tidak perlu kujelaskan, kamu pasti mendengar penjelasan dokter. Hasya melangkah kembali ke ranjangnya, dia ingin tidur. Menghadapi Damian hanya menguras tenaga dan juga pikirannya. Jangan, aku nggak mau kita saling tatap, atau cuma berbasa-basi. Ucapnya lagi, saat Damian melangkah ke arahnya. Tapi, Damian tetaplah Damian. Laki-laki keras kepala yang tidak akan mau mendengarkan orang lain jika marah ataupun kesal. Kamu bisa nggak sih, Mih? Ucapnya berhenti, Damian yang mendekat dan langsung mencium bibirnya kuat. Ini ciuman pemaksaan, karena hanya satu pihak yang menikmati dan satu pihak lainnya tidak. Berhenti, ucap Hasya tegas. Tapi Damian tidak melakukannya, seolah-olah telinganya ditutup batu. Teriakan Hasya yang menyuruhnya untuk stop tidak digubris sama sekali. Ngeg! Lenguh Hasya. Yah, bisa dibilang ini adalah penyelesaian masalah secara seksi. Di tempat lain Dinda menangis hingga matanya sembab. Dia paling anti yang namanya film berbau sad ending. Tapi karena tidak ingin dicurigai oleh Enyak dan babenya, terutama adiknya yang seperti wartawan, Dinda memilih jalan ini, menonton film sad ending agar nanti kalau ditanya kenapa matanya sembab, dia bisa menjawabnya dengan baik. Sudah 1 hari mereka tidak bertukar kabar. Entah sedang apa di sana. Atau lebih parahnya, Daniel menemukan wanita yang lebih baik darinya. Sejatinya, wanita selalu mudah berpikir negatif meski mencoba menghindari. Mau sepintar apapun wanita itu, tidak mungkin dia tidak pernah bodoh akan suatu perasaan yang dinamai cinta. Contoh saja Dinda, saat putus dengan Karel. Dia tidak menangis berlarut-larut hingga membuat tidak bernafsu makan. Tapi, dengan Daniel, rasanya berbeda. Karena Daniel, dia memperlakukan Dinda dengan sangat baik. Menjaga, baik dari pandangan ataupun ucapannya. Daniel juga belajar agama yang Dinda percayai, bahkan dengan tegasnya dia meminta Dinda untuk mengajarinya cara sholat bahkan puasa. Bagaimana bisa Dinda tidak luluh dengan tutur ucapannya yang begitu baik dan effortnya? Tapi mungkin, benar apa kata orang? Cinta laki-laki selalu dari 100 sampai 0. Dinda tersigap begitu pintu kamarnya dibuka paksa padahal dia sudah menguncinya dari dalam. Katanya, menatap babenya penuh kekagetan. Ngapain lo kunci kamar sampai berjam-jam? Ini juga kenapa lo nangis,
Dia duduk tegap, menatap babenya yang masih mengenakan pakaian kerjanya, bahkan masih terlihat keringat di keningnya. Orang lagi tidur juga, nggak mau Dinda buka. Nanti adik malah masuk, tahu sendiri nakalnya. Babe berdecak pinggang, terus kenapa lo nangis? Dinda mengusap air matanya, nonton film, tapi sad ending. Keluar cepet, lo belum makan kata Enyak. Jangan ngurung iri terus, kayak dunia mau kiamat aja. Ucapnya, lalu Babe keluar dari kamar anak sulungnya ini. Dinda menghela napas, cinta orang tua memang seperti ini. Galak tapi sayang, susah dijelaskan tapi itulah cinta orang tuanya. Gue gagal percintaan karena cemara ya? Gumamnya. Di TikTok kan banyak yang bilang gitu, alasan kenapa gagal percintaan karena punya keluarga cemara. Elah, ngapain dipikirin? Dengusnya. Dinda ah. Teriak babenya. Iya, Dinda keluar. Balasnya berteriak. Dengan sedikit malas, Dinda berjalan keluar kamar untuk makan. Sesuai kemauan babenya.